Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep olahan tape singkong jadi snack bintang 5. Ini namanya pie tape atau tape tart. Bisa banget untuk dijualan sebagai isian snack box antara 2000 sampai 3000-an aja. Seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Siapkan bahan untuk kulit, ada 150 gram tepung terigu, 40 gram gula pasir. Untuk tepung terigunya gunakan yang pro sedang ya. Kemudian tambahkan 80 gram margarin. Selanjutnya tambahkan juga setengah sendok teh vanili bubuk serta perisa pandan secukupnya aja. Selanjutnya aduk hingga tercampur rata. Kemudian di sini akan aku ulen ya dengan menggunakan tangan hingga menjadi kalis. Nah, untuk gula pasirnya ini aku blender ya supaya menjadi gula halus. Untuk adonan kulit ini tidak perlu ditambahkan dengan air, jadi cukup 3 bahan ini aja ya. Tepung, gula pasir dan juga margarin. Nah, di sini ulen terus manual dengan menggunakan tangan seperti ini hingga kalis seperti ini atau bisa dipulung. Kalau sudah, siapkan cetakan pie oval yang sudah diolesi dengan margarin dan juga ditabur dengan tepung tipis-tipis. Selanjutnya ambil adonan kulit seberat 28 gram, lalu cetak ke dalam cetakan pie seperti ini. Kemudian tusuk-tusuk dengan menggunakan sendok garpu di bagian dasarnya, yang tujuannya supaya nanti tidak bergelembung ya untuk kulitnya. Nah, ambil lagi 28 gram adonan, kemudian cetak sesuai dengan bentuk cetakannya. Nah, ini nanti akan aku oven terlebih dahulu ya kalau sudah semuanya selesai dicetak seperti ini untuk kulitnya. Jadi satu resep yang aku bagikan itu menjadi 10 kulit pie dengan cetakan oval seperti ini. Oke, selanjutnya akan aku oven terlebih dahulu selama 30 menit menggunakan api atas bawah, kemudian untuk suhunya 170 derajat Celcius. Selagi menunggu kulitnya matang, kita akan siapkan bahan isi. Ada 100 ml santan. Ini dari santan instan yang aku berikan tambahan air ya hingga mencapai 100 ml. Kemudian tambahkan 150 gram tape singkong, 20 gram tepung terigu, 20 gram tepung maizena, kemudian 1 sendok teh vanili bubuk, juga 38 gram SKM atau 1 bungkus. Nah, untuk tape singkongnya ini tentunya ambil terlebih dahulu bagian sumbunya yang di tengah ya, supaya nanti hasilnya bisa lembut. Lalu tambahkan juga 1 butir telur, kemudian 2 sendok makan gula pasir, 40 gram margarin cair atau margarin leleh ya, kemudian blender atau haluskan. Kalau sudah seperti ini, teksturnya itu menjadi krim banget ya, creamy gitu atau kental. Nah, setelah adonan kulitnya ini sudah sedikit matang, tapi ini belum matang sempurna ya, masih setengah matang. Kemudian akan aku tuang untuk isiannya. Jadi untuk menuangnya di sini aku menggunakan sendok aja, kurang lebih 2 sendok makan ya. Jangan terlalu penuh supaya nanti tidak melebar keluar. Nah, jika sudah semuanya diisi dengan
bahan isian seperti ini. Kemudian akan aku siapkan 1 butir kuning telur, kemudian akan aku oleskan perlahan ya di bagian isiannya seperti ini. Jadi pelan-pelan aja karena teksturnya kan di sini sangat creamy ya. Kalau sudah semuanya diolesi dengan kuning telur, baru setelah itu akan aku taburi dengan choco chip. Untuk choco chipnya ini sesuaikan aja dengan selera. Boleh diberikan choco chip, keju maupun kismis. Jadi nanti silahkan aja sesuaikan dengan selera kalian ya untuk toppingnya. Nah, setelah ditaburi dengan choco chip, lalu di sini akan aku oven kembali. Oven kembali selama 20 menit menggunakan api atas bawah, kemudian untuk suhunya 170 derajat Celcius. Jadi total mengoven kulit dan juga isi itu sebanyak waktunya 50 menit ya. Nah, kalau sudah 20 menit dan sudah matang, hasilnya seperti ini, sangat cantik ya. Kering di bagian permukaannya, kemudian dinginkan terlebih dahulu, baru setelah dingin dikeluarkan dari cetakannya akan lebih mudah. Ini tidak rawan patah ya untuk kulitnya. Jadi ini garing di bagian kulitnya, tapi lembut di bagian isiannya. Oke, kalau sudah dingin tinggal dikemas. Kalau mau dijadikan sebagai ide jualan, bisa dimasukkan ke dalam cup mika atau mungkin dialasi dengan kertas roti kukus juga bisa. Nah, ini hasilnya seperti ini dan ini akan aku coba ya. Untuk kulitnya sekali lagi itu garing dan renyah, tapi bukan yang keras gitu ya. Kemudian bagian tengahnya atau bagian isinya itu sangat lembut. Ini rasanya enak banget, kalian harus mencoba karena ini tentunya belum banyak yang jualan ya. Dan mudah-mudahan yang ingin dijadikan sebagai ide jualan semoga laris manis. Untuk daya tahannya sendiri itu di suhu ruangan bisa bertahan 2-3 harian ya. Dan juga untuk harga jualnya silakan dijual, kisaran harganya 2.500 sampai 3.000 rupiah. Oke. Nah, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat pie tape atau tape tart ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bongkar resep roti berlapis ala toko roti ternama. Ini bahan dan juga caranya gampang banget. Namanya roti Denis berlapis. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Aku siapkan terlebih dahulu bahan biang, ada 100 ml air matang, kemudian 50 ml minyak sayur. Untuk airnya itu suhu ruangan ya, bukan air panas maupun air hangat. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Lalu aduk hingga tercampur. Setelah itu tambahkan 1 sendok makan ragi roti. Selanjutnya masukkan 100 gram tepung terigu, aku menggunakan yang pro sedang. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, baru setelah itu akan aku diamkan dengan ditutup rapat selama kurang lebih 15 menitan.
Nah, ini sudah 15 menit ya, dan sudah bergumpal untuk adonan biangnya seperti ini. Kemudian langsung aja ditambahkan dengan 150 gram tepung terigu yang pro sedang, serta tambahkan 2 sendok makan susu bubuk. Lalu tambahkan juga 1 butir putih telur. Ini untuk kuningnya jangan dibuang, nanti untuk olesan pas terakhir ya, mau di oven. Oke, setelah itu akan aku tambahkan juga dengan setengah sendok teh garam. Lalu aduk hingga tercampur rata, uleni dengan menggunakan tangan hingga menjadi kalis. Oke, setelah menjadi kalis seperti ini, kemudian akan aku tutup kembali dan diamkan selama 40 menit. Setelah 40 menit, kemudian adonan sudah mengembang ya, seperti ini. Kemudian akan aku kempiskan, lalu bagi adonan dengan berat masing-masing 50 gram. Jangan lupa di sini siapkan tepung terigu untuk taburan ya. Jika adonannya sedikit lengket, bisa ditaburi dengan menggunakan tepung terigu. Selanjutnya akan aku bentuk menjadi bulat lonjong. Lakukan ke semua adonan. Sekali lagi untuk beratnya masing-masing 50 gram. Jadi satu resep ini menjadi 10 ya, 10 bulatan dengan berat masing-masing 50 gram. Oke, setelah itu tidak perlu di proofing lagi. Setelah semuanya dibentuk menjadi bulat pipih, langsung aja akan aku pipihkan dengan menggunakan rolling pin seperti ini. Kemudian di bagian permukaannya akan aku olesi dengan margarin, serta aku taburi dengan tepung maizena, tipis-tipis aja ya. Kemudian lakukan semuanya per bulatan itu ya, dibentuk menjadi bulat pipih. Kemudian sebelum ditumpukkan itu dioles terlebih dahulu dengan menggunakan margarin dan ditabur dengan tepung maizena tipis-tipis. Itu nanti fungsinya supaya nanti bisa terbentuk lapisan ya saat kue sudah matang. Oke, lakukan ke semuanya ya. Bentuk menjadi tipis melebar, kemudian olesi tipis-tipis dengan margarin, taburi di bagian permukaannya dengan menggunakan tepung maizena. Nah, jika semuanya sudah selesai, kemudian simpan di freezer selama 15 menit. Setelah disimpan selama 15 menit, kemudian seperti ini ya, taburi sedikit dengan menggunakan tepung terigu, lalu pipihkan melebar dengan menggunakan rolling pin lagi. Jadi nanti secara otomatis ya, itu akan terbentuk lapisan. Fungsi daripada untuk memfreezer atau selama 15 menit adonan itu supaya margarinnya itu sedikit membeku, sehingga nanti saat di oven itu akan timbul lapisan dan sedikit crunchy di bagian permukaannya atau di bagian lapisan yang ada margarinnya. Nah, kalau sudah dibentuk tipis melebar seperti ini, kemudian
rapikan ya di bagian pinggir-pinggirnya, lalu potong-potong menjadi persegi panjang atau kotak-kotak, kemudian gulung perkotakannya seperti ini, per satu kotaknya maksudnya. Oke, kemudian letakkan di dalam loyang yang sudah dialasi dengan kertas baking paper. Nah, untuk menggulungnya, usahakan yang di bagian bawah itu menjadi bagian yang di dalam. Jadi untuk yang bagian permukaan luar tetap berada di bagian luar. Nah, jadi dibalik gitu ya. Oke, setelah semuanya selesai digulung, kemudian untuk bagian permukaannya akan aku oles dengan menggunakan 1 butir kuning telur tadi. Lalu juga akan aku taburi dengan biji wijen putih. Nah, di sini untuk oven sudah harus kalian panaskan ya 10 menit sebelum adonan masuk supaya panas di dalam oven itu bisa stabil. Nah, kalau sudah semuanya ditabur dengan menggunakan biji wijen putih, kemudian akan aku oven selama 40 menit, penggunaan apinya api atas bawah, suhunya 170 derajat Celcius. Nah, setelah matang 40 menit, kemudian selagi masih panas, langsung aja olesi permukaannya dengan menggunakan margarin tipis-tipis ya, supaya bisa mengkilat di bagian permukaannya. Oke, setelah itu biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Seperti ini hasilnya kalau sudah dingin, jadi garing di bagian permukaannya dan di dalamnya itu lembut ya, berlapis. Ini bisa banget untuk ide jualan sebagai isian snack box. Untuk harga jualnya silakan tentukan sendiri ya dari modal awal yang kalian keluarkan. Untuk ketahanannya di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 3 hari aja. Nah, ini teksturnya di bagian dalamnya tetap lembut. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat roti berlapis atau kue danis ya, ala toko roti terkenal atau ternama ala aku, dengan bahan yang sederhana, prosesnya juga sangat mudah. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membagikan resep cara pembuatan snack dari sukade atau buah kering dengan menggunakan 1 telur aja. Namanya kue muffin sukade atau muffin buah kering. Seperti apa prosesnya? Simak terus videonya sampai selesai. Oke, pertama aku akan larutkan terlebih dahulu 30 gram susu bubuk dengan 100 ml air. Ini airnya air biasa aja ya, air matang. Kemudian aduk hingga susu tercampur rata. Kalau sudah tidak ada yang bergerindil untuk susunya, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Kalian juga bisa ya menggunakan susu UHT. Selanjutnya siapkan 160 gram tepung terigu. Ini aku menggunakan terigu yang pro sedang, lalu juga setengah sendok teh garam. Kemudian tambahkan juga di sini dengan vanili sebanyak setengah sendok teh.
baking powder sebanyak 1 sendok teh, lalu baking soda atau soda kue sebanyak setengah sendok teh. Kemudian campur hingga tercampur rata. Ini untuk bahan keringnya, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya akan aku siapkan 1 butir telur. Ini akan aku kocok lepas ya, bareng dengan menggunakan gula halus. Ini adalah dari 70 gram gula pasir yang aku haluskan menggunakan blender. Untuk memudahkan aja supaya telur dan gula ini cepat menyatu, jadinya gula pasirnya aku blender. Kemudian aduk hingga tercampur rata aja, tidak perlu sampai mengembang. Kemudian akan aku tambahkan 1 sendok teh madu supaya nanti hasil kue muffinnya itu bisa moist. Kemudian campur rata. Setelah itu aku akan masukkan bahan-bahan kering yang sudah dicampur tadi dengan aku ayak supaya lebih lembut aja, dan nanti hasil muffinnya atau kuenya juga akan lembut di bagian dalam atau tengahnya. Aduk hingga tercampur rata lagi, boleh menggunakan whisk maupun spatula. Untuk memasukkannya bahan kering ini bertahap ya, sedikit demi sedikit terlebih dahulu. Masukkan juga untuk susu yang sudah dicairkan tadi sebanyak 100 ml. Nah, untuk mengaduknya itu hingga tercampur rata aja, jangan over mix supaya hasil daripada kue muffinnya itu nanti tidak bantat di bagian tengahnya. Nah, terakhir akan aku masukkan untuk minyak sayur sebanyak 30 gram minyak sayur. Aduk balik dengan menggunakan spatula hingga tercampur rata. Nah, di sini karena akan aku oven, jadi untuk ovennya sudah harus dipanaskan ya. Kemudian terakhir aku akan masukkan 120 gram sukade atau buah kering. Nah, untuk sukade atau buah keringnya ini sisakan sedikit nanti untuk taburan di bagian atasnya. Sekali lagi ovennya panaskan terlebih dahulu 10 menit sebelum digunakan supaya ovennya itu panas di dalamnya bisa merata. Oke, kalau sudah akan aku siapkan cup seperti ini. Ini cupnya berukuran besar ya, kurang lebih 5,5 mili untuk volumenya. Masukkan kurang lebih 3,5 sendok makan adonan ke dalamnya. Jangan terlalu penuh, kurang lebih 3/4 bagian aja dari cup. Untuk satu resep ini menjadi 5 cup ya, tapi berukuran besar. Kalau seandainya mau menggunakan cup yang kecil-kecil, cup muffin yang kecil juga boleh, bisa menjadi 8 cup. Oke, lakukan hingga semuanya selesai.
Nah, kalau sudah, kemudian di atasnya akan aku berikan taburan kembali untuk buah kering atau sukade. Ini yang bikin enak ya, karena kan ada rasa-rasa buah di bagian tengah muffinnya nanti. Nah, kalau sudah ditaburi semua dengan buah kering, kemudian akan aku oven. Untuk mengovennya di sini waktunya kurang lebih 45 menit dengan suhu 170 derajat, api atas bawah. Atau sesuaikan ya dengan oven kalian masing-masing, karena kadang beda oven itu beda karakter. Nah, kalau sudah matang seperti ini, kemudian tunggu hingga dingin, bisa langsung disajikan, atau kalau mau dijual tunggu dingin terlebih dahulu baru dikemas ataupun packing. Aku akan mencoba satu supaya kalian bisa tahu semua ya seperti apa bagian di dalamnya. Nah, seperti ini hasil di bagian dalamnya. Untuk rasanya sangat lembut dan untuk tingkat kemanisannya silahkan nanti sesuaikan sendiri ya. Kalau kurang manis boleh ditambah, kalau kemanisan boleh dikurangi takaran gula pasirnya. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara pembuatan muffin sederhana, muffin sukade atau muffin buah kering. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah yang ingin membuat snack untuk keluarga atau mungkin untuk dijual kembali sebagai isian snack box. Begitu saja, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan olahan dari ubi ungu ya, jadi isian snack box. Ini bisa banget sebagai ide jualan maupun snack harian untuk keluarga. Nah, seperti apa proses cara pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Kukus terlebih dahulu 300 gram ubi ungu hingga empuk. Dan setelah empuk, selagi masih panas akan aku tambahkan 30 gram gula pasir atau 3 sendok makan ya. Kemudian tambahkan juga 40 gram margarin. Lalu 3 sendok makan susu kental manis. Tambahkan juga dengan setengah sendok teh vanili bubuk, kemudian haluskan hingga semuanya tercampur rata. Kalau sudah, lalu dinginkan atau sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini aku akan siapkan bahan roti, ada 200 gram tepung terigu, 40 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk. Untuk tepung terigunya pilih yang pro sedang, kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi roti, 1 butir telur, kemudian aduk hingga tercampur. Lalu masukkan 100 ml susu cair ya. Untuk susu cairnya ini memasukkannya sedikit demi sedikit. Kemudian tambahkan 40 gram margarin. Aduk kembali. Lalu juga di sini akan aku tambahkan setengah sendok teh garam.
Nah, di sini akan aku uleni ya hingga menjadi kalis dan elastis. Setelah menjadi kalis, kemudian akan aku tutup rapat, diamkan selama 40 menit. Nah, setelah 40 menit seperti ini, kemudian akan aku kempiskan ya adonannya. Lalu akan aku bagi menjadi beberapa bagian dengan berat masing-masing 30 gram. Kemudian di sini untuk adonan yang sudah dibagi dengan berat 30 gram akan aku bentuk menjadi bulat. Seandainya adonannya ini masih agak kelembekan, boleh ditaburi tepung tipis-tipis aja. Oke, setelah semuanya dibentuk menjadi bulatan yang sama berat. Oke, selanjutnya akan aku pipihkan perbulatannya. Kemudian nanti di bagian tengahnya akan aku isi dengan ubi ungu yang sudah kita buat tadi. Untuk ubi ungunya ini nanti beratnya itu 20 gram. Jadi bedakan ya, untuk berat rotinya 30 gram, lalu untuk pasta ubinya beratnya 20 gram. Nah, letakkan di tengahnya seperti ini. Kemudian untuk sisa adonan akan aku kerat. Di sini kalian bisa mengerat dengan menggunakan pisau. Jangan sampai putus ya untuk mengeratnya. Nah, kemudian setelah itu gulung. Di sini juga siapkan cetakan kue muffin yang sudah diolesi dengan margarin. Kemudian letakkan adonan seperti ini ya, setengah lingkaran. Nah, lalu lakukan kembali ke semua adonan hingga habis. Jadi ambil bulatan lalu pipihkan memanjang seperti ini. Isi di dalamnya dengan pasta ubi ungu. Kemudian sisa adonan di bagian atasnya dikerat, jangan sampai putus. Lalu gulung dan masukkan ke dalam cetakan muffin. Nah, untuk bagian ujung-ujungnya itu bisa dirapikan ya, agak sedikit ditekan. Nah, seperti ini. Lakukan hingga semuanya habis. Selanjutnya olesi di bagian permukaannya dengan 1 butir kuning telur yang aku tambahkan dengan susu cair ya, sebanyak 2 sendok makan. Olesi secara merata di bagian permukaannya. Lalu setelah itu di oven. Untuk ovennya tadi sudah dipanaskan ya, 10 menit sebelum adonan masuk. Oven di sini selama 30 menit api atas bawah dengan suhu 180 derajat Celcius. Setelah 30 menit dan sudah matang seperti ini kondisinya masih panas ya. Kemudian olesi di bagian permukaannya dengan margarin tipis-tipis supaya nanti untuk rotinya itu bisa terlihat lebih glowing. Jadi diolesnya selagi masih panas. Nah, jika sudah diolesi dengan margarin semuanya, kemudian dinginkan, baru nanti setelah dingin dikeluarkan dari cetakannya. Dan seperti ini hasilnya, sangat cantik ya. Dengan cetakan yang sederhana, bahannya juga gampang praktis, tapi bisa membuat snack yang unik dan juga lucu bentuknya. Jadi bentuknya ini setengah lingkaran seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah benar-benar dingin, bisa ya nanti dikemas, dimasukkan ke dalam plastik OPP. Untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 18. Ini tadi ada 1 ya yang pecah bagian permukaannya.
Untuk cara penyajiannya sendiri boleh ya dimasukkan ke dalam plastik OPP. Ini aku menggunakan yang ukuran 10 kali 12 cm. Jadi pastikan saat memasukkan ke dalam plastik sudah benar-benar dingin supaya bisa awet dan tidak cepat basi atau berjamur. Daya tahan di suhu ruangan untuk roti ubi ungu ini bisa bertahan maksimal 3 hari aja, karena kita tanpa menggunakan bahan pengawet tambahan ya. Rasanya unik banget, rotinya juga empuk dan pasta ubinya juga enak banget. Kalian wajib untuk mencoba. Untuk satu bijinya atau satu roti ini bisa dijual dengan harga Rp3.000. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini, cara mengolah ubi ungu sebagai ide jualan. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.